Salam jumpa dalam damai sejahtera Yesus Kristus. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Adakah kita merasakan bahwa hidup anugerah Tuhan itu sungguh baik, sungguh besar? Harusnya kita menyukainya, menyenanginya, dan kita akan hidup selalu dalam karya pembaharuan pimpinan Roh Kudus. Bacaan firman Tuhan dari surat Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan 24. Kita akan awali dengan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, anugerah-Mu besar memberikan kami hidup baru, tapi seringkali kami kurang suka menjalani hidup dalam karya pembaharuan. Kami selalu ingin kembali dalam pola hidup lama, melakukan dosa dan kejahatan. Ampunilah kami, biarlah berkat pengampunan-Mu menolong kami memahami kebenaran firman, sehingga kami boleh hidup seturut kehendak Tuhan. Jadikanlah kami selalu baru di dalam Kristus, sebab kami mau ikut Yesus selama perjalanan hidup kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu, dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kebiasaan anak-anak, kebiasaan anak-anak, tapi juga orang tua ada yang punya kebiasaan seperti ini. Ketika dia memilih baju baru yang disukainya, lalu apa yang terjadi? Banyak orang tua mengeluh gini, aduh dah, baju itu nggak bisa lepas dari badannya. Pagi dipakai, malam dicuci, besok pagi pulang sekolah mau pakai lagi, cuci lagi, pakai lagi, cuci, pakai, terus begitu. Ya, kenapa? Ada kesenangan, ada kebahagiaan anak itu memakai baju baru. Tapi bukan cuma anak-anak, orang tua juga ada yang seperti itu. Nah, ini adalah gambaran bahwa ketika seseorang mendapat pembaharuan seperti yang dia inginkan, harusnya belajar dari anak-anak ini, yaitu dia mau selalu hidup dalam baju barunya. Ya, baju barunya. Jadi senang sekali, gembira sekali. Dia nggak mau pakai yang lain, apalagi yang udah jelek atau dia nggak suka, udah buang aja semua. Nah, bagaimana dengan hidup kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Di dalam Kristus seharusnya kita juga hidup baru, manusia baru. Kita sudah mengalami masa kebangkitan dalam Yesus, kita sudah menerima karya Roh Kudus, kita menerima pengampunan dari Allah Bapa, maka harusnya dengan sukacita. Nah, dengan sukacita. Setiap hari kita mau hidup baru. Kita mau hidup baru dengan tidak bosan-bosannya. Nah, tapi hidup ini susah kok, Bu. Banyak problem, banyak masalah. Jangankan di luar, tengah keluarga aja, wah, menjengkelkan ya suami, ya istri, ya anak, mertua, pembantu, semua. Belum lagi nanti rumahnya ganggu, ya. Ada yang bocor, ada yang catnya melupas, ada yang ledeng yang nggak jalan, ada saja. Bagaimana saya harus hidup baru terus? Nah, inilah dasar hidup kita ini apa? Kalau kita masih memakai baju lama, isinya mengeluh, ngomel, tidak puas, ya itulah yang terjadi. Persoalan hidup tidak akan pernah berhenti.
Persoalan hidup akan ada terus, bahkan bukan semakin sedikit, tetapi justru semakin banyak, semakin besar, dan semakin mungkin menyulitkan. Tapi kalau kita sudah pakai baju baru seperti anak kecil tadi, gembira, senang. Ya. Mungkin anak itu ketika pakai baju baru ada yang ngeledek, bajunya nggak ganti-ganti. Anak itu bangga mengatakan, nggak apa-apa, ini baju baruku, aku suka. Jadi dia tidak terpengaruh oleh ejekan sebab dia suka. Nah, mungkin kita juga harus belajar seperti itu. Hati kita ini jangan dipenuhi lagi dengan hidup lama. Lalu kita menjadi orang yang tidak kuat mengikut Yesus, ya, tidak tekun mengikut Yesus. Nanti ikut baru, nanti ikut lama, nanti ikut baru, ikut lama, padahal banyak lamanya, tidak ada gunanya. Kalau kita mau ikut Yesus, seperti nasihat firman Tuhan, perbaharuilah hidup kita hari lepas hari, tiap jam, tiap menit, bahkan tiap waktu. Ya, kita akan selalu mengatakan, aku mau ikut Yesus, aku mau ikut Yesus. Jadi, pegangan hidup kita, aku mau ikut Yesus itu akan mengubah pola pikir, pola hidup kita menjadi baru terus-menerus. Sukacita, kesabaran, kasih karunia, pengampunan, damai sejahtera itu yang akan menyertai langkah hidup kita. Dan oleh karena itulah kita akan belajar menjadi orang-orang hidup baru. Ya. Bukan dengan susah, bukan dengan sedih. Baju kita ini udah baru, tapi bukan baju baru dalam arti seperti anak itu baju luar. Baju baru kita adalah rohani kita, hidup kita, akal budi kita, niat kita, watak kita. Kita sudah mengalami pembaharuan dalam Yesus. Kenakanlah itu tiap hari. Maka kita akan senantiasa merasakan damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal akan tetap bersama dengan kita. Jadi, jangan jemu-jemu, ikut Yesus. Prinsipnya ikut Yesus dengan baju baru. Prinsipnya ikut Yesus dengan pembaharuan yang menyenangkan, bukan yang menyesahkan. Ya, baju baru, hidup baru adalah bagian dari kehidupan gereja Tuhan. Selamat untuk melanjutkan hidup sebagai orang-orang Kristen yang baru, manusia baru, menikmati karya Tuhan yang selalu baru setiap waktu. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau ikut Tuhan dengan pembaharuan yang Kau berikan setiap waktu. Kami hidup dalam kasih karunia sebagai manusia baru. Kami hidup dengan baju baru dan kami bangga, kami sukacita, kami abaikan semua dosa, kami tinggalkan semua ejekan, kekelaman, kemarahan, iri hati kami abaikan. Sebab kami sukacita bersama dengan Engkau yang memperbaharui hidup kami. Kiranya Engkau mendengar dan menolong kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.